Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas video pembelajaran tentang sistem pencernaan. Dosen pengampu Bapak Henry Didi Harto, Escape Nurse MPD. Oleh Imelda Maria da Gloria Ribeiro Mamo dengan NIM 22132590, Remik Reguler 1A. Dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Preka Medis dan Informasi Kesehatan. Sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan atau disebut juga gastrointestinal merupakan saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah, dan menyerap zat gizi makanan yang kemudian dialirkan melalui peredaran darah. Proses pencernaan manusia. Secara umum, proses pencernaan terdiri dari dua jenis, yaitu proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Proses pencernaan mekanis merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanis bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Organ pencernaan manusia. Yang pertama, mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi berfungsi untuk memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Bagian luar lidah terdiri dari papila, yakni tonjolan-tonjolan yang berfungsi mencengkeram makanan dan mengenali rasa. Gerakan lidah dan mulut mendorong makanan ke belakang tenggorokan. Yang kedua, kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan di dalam lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Peristaltik ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang sehingga makanan terdorong menuju lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sfinkter atau otot-otot berbentuk cincin. Otot ini membentuk makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan naik kembali ke kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung ini terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia, yaitu penyimpanan makanan dan cairan yang tertelan, mencampurkan makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isisnya ke dalam usus halus, usus kecil. Getah lambung terdiri dari pepsin atau enzim yang berfungsi memecah protein menjadi pepton. Asam klorida HCl adalah asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Yang keempat, hati, pankreas, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Kantung empedu berfungsi untuk menyalurkan empedu ke usus halus. Hati merupakan organ yang akan menghasilkan empedu. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan guna mencerna karbohidrat, protein, dan lemak usus halus. Selain itu, pankreas juga menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam sehingga tidak melukai dinding usus halus.
Yang kelima, usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi lipatan usus halus adalah memaksimalkan usus halus sekitar 90% saat gizi telah diserap untuk diedarkan. Keenam, usus besar berbentuk rungu, terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu sektum, kolon, dan rektum. Sektum adalah kantung pada bagian awal usus besar. Fungsi utama usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna lalu membentuk limbah padat yang tidak dikeluarkan. 7. Rektum dan anus. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan fases sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan manusia yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus adalah sebagai tempat keluarannya fases. Sekian dari penjelasan